Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 20. Demikian dikatakan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, mengingatkan kita kembali tentang kasih karunia Tuhan dan perbuatannya di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya dan yang selalu taat melakukan kehendak Tuhan Allah. Sebagaimana dialami oleh Daud di dalam perjalanan hidupnya, dia benar-benar mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini tidak selamanya dapat merasakan ketenangan dan sukacita. Dari yang kita tidak inginkan seperti kesulitan, kesusahan, tentu bisa saja datang membebani kehidupan kita. Daud sebagai orang yang taat di hadapan Tuhan dan selalu siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, tidak lepas dari keadaan kesulitan yang membebani kehidupannya. Seolah-olah dia merasa sudah ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan menghadapi beban yang sangat berat yang dia alami di dalam hidupnya. Tapi dia sadar bahwa memang itu harus terjadi di dalam kehidupan manusia. Namun ketika Daud menghadapi beban yang sangat berat, dia tidak mengeluh karena dia tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya tentu diketahui oleh Tuhan Allah. Bahkan dia sendiri mengatakan kepada Tuhan, sebagaimana dia sampaikan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Itu berarti apa yang terjadi di dalam dirinya tentu atas seizin Tuhan. Namun bukan berarti Tuhan akan menghukum orang yang selalu taat di hadapannya. Bisa saja Tuhan mau mencoba untuk menguji bagaimana ketaatan dari Daud sebagai orang yang dipanggil dan yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Ayub yang diuji oleh Tuhan tentang iman dan kesetiaannya. Ternyata penderitaan yang dialami oleh Daud itu bukan membuat dirinya meninggalkan Tuhan. Justru dia menunjukkan di hadapan Tuhan kepatuhan dan ketaatan untuk mengakui bahkan menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, sehingga melalui ketaatannya dia semakin memperoleh banyak berkat. Demikian juga Daud ternyata benar-benar mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi di hadapan di dalam kehidupannya semua berasal dari Tuhan, karena dia mengatakan, Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku
kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, barangkali kita juga pernah mengalami kesulitan atau ada yang sangat berat kita hadapi karena hal yang tidak kita inginkan. Jika terjadi di dalam kehidupan kita, tentu itu sesuatu yang membuat hidup kita merasa lemah. Karena Tuhan mengetahui, Tuhan melihat keadaan kehidupan kita yang selalu siap untuk melepaskan kita dari segala pergumulan hidup. Tentu kita yakin dan kita percaya bahwa kasih setianya akan tetap Dia tunjukkan untuk memberikan yang terbaik, untuk menolong kita, untuk menyertai kita dalam menjalani kehidupan, supaya kita bisa tetap hidup dalam sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami orang percaya supaya taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya dapat kami tunjukkan di dalam hidup kami dan itu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap saat apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami tetap memohon perlindungan-Mu. Berikan kekuatan kepada kami semua, sertai kami khususnya dalam melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami dapat merasakan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, melindungi kami, dan memberikan sukacita bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, demikian juga di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang pada saat ini mengalami kesusahan. Tuhan, kiranya Engkau yang melepaskan mereka dari segala apapun kesusahan yang mereka hadapi. Begitu juga saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon hanya kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, memberikan kesehatan kepada mereka-mereka yang menghadapi sakit pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga tetap berdoa kepada-Mu, lindungi semua orang-orang yang percaya kepada-Mu, dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi, para lansia. Tuhanlah yang selalu tetap menyertai dan selalu melindungi agar mereka tetap dalam hidup, dalam keadaan sehat, dan dapat merasakan berkat dan sukacita dari Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Shalom.